Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman semua dan share kegiatan saya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu ya. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video saya ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan sehari saya. Nah, di video kali ini saya mau cari dulu sayur pakis ya teman-teman. Nah, ini posisinya masih di sekitar daerah perumahan ya. Ada tanah kosong di sana, dulunya dipergunakan orang untuk beladang, cuma nenek itu udah nggak ada lagi di sini, udah pulang kampung, jadinya tanah ini terbengkalai dan karena sejuk daerahnya mungkin ya, jadi banyak pakis yang tumbuh di dalam tanah itu. Nah, ini saya mau nyariin sayur pakisnya sama dengan oma atau tetangga sebelah rumah saya yang selalu saya panggil oma ya teman-teman. Sebetulnya dibeli di pasar sayur pakis itu nggak mahal ya, cuma sensasi mencarinya ini mengingatkan saya waktu masih kecil dulu. Sambil nyariin sayur pakis di sini saya cerita-cerita dengan si oma. Memang mengingatkan saya waktu masa-masa kecil, kalau mau masak sayur pakis kami nyari dulu pakisnya, karena kan di kampung juga ada lahan-lahan terbengkalai seperti ini. Ini videonya saya sambung di sore harinya. Saya mau bikin lontong karena rencananya besok pagi kami mau bikin sarapan lontong aja. Kalau di tempat saya ini namanya lontong kacau, kalau di tempat teman-teman ini namanya lontong apa ya. Nah, tadi saya udah tambahkan air kapur sirih ya teman-teman. Air kapur sirih itu fungsinya agar lontong kita wangi. Lontongnya udah matang, lanjut aja saya salin ke dalam wadahnya ya. Nah, setelah selesai kita salin, lanjut aja untuk bagian atasnya kita ratakan ya teman-teman. Ini bumbu untuk gulai pakisnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga cabai rawit. Semua bumbu kita haluskan. Untuk cabai rawitnya seperti biasa, separuh saya buang tangkainya, separuh lagi saya masukkan ya. Konon kabarnya kata mama saya, bagian tangkai itu nanti akan mencegah untuk sakit perut. Saya nggak tahu juga ya teman-teman, itu mitos apa fakta ya. Nah, untuk sayur pakisnya di sini sebelum saya masukin bumbu, saya hidupkan api, saya ongseng dulu, maksudnya tuh saya buangkan dulu kadar airnya, karena kan pakis ini banyak mengandung air. Setelah kadar airnya menyusut, lanjut saya masukkan semua bumbu halus, daun ruku-ruku, asam kandis, dan juga daun kunyit. Saya tambahkan juga santan. Nah, kalau untuk gulai pakis ini lebih banyak asam kandisnya sedikit teman-teman, agar rasanya ada terasa asamnya, jadi gulai pakis kita nikmat ya teman-teman. Di situ tadi saya udah tambahkan garam dan sedikit kaldu jamur. Lanjut aja, di sini saya mau bikin mie goreng ya. Saya rebus dulu untuk mie kuningnya. Di sini mie kuningnya saya memakai mie kuning yang bulatan-bulatan itu ya teman-teman. Saya nggak tahu namanya mie apa. Kalau dulu waktu zaman saya masih tinggal di Karimun, kata orang Karimun itu namanya mie Medan. Nah, di sini untuk sayur pakisnya udah matang. Lanjut aja saya salin ke dalam mangkok. Setelah itu saya mau iris-iris dulu kol untuk mie gorengnya, sambil tadi kita menunggu minyak empuk ya teman-teman. Di sini saya udah selesai iris-irisin kol, saya masukkan aja ke dalam wadahnya. Lanjut lagi saya mau irisin juga untuk daun bawangnya ya teman-teman. Video ini banyak kali sambung-sambungannya ya.
Nah, ini saya siapkan bumbu mie gorengnya, saya pakai bawang merah dan bawang putih. Ini video masak mie goreng dan sayur pakisnya ini saya lanjut di pagi harinya ya. Nah, untuk bumbunya udah halus, lanjut saya di sini masukkan minyak ke dalam wajan dan wajannya udah panas, saya masukkan bumbu halus tadi, saya tambahkan cabai ya teman-teman. Ini saya pakai cabai merah giling yang udah saya beli di pasar. Saya tambahkan sedikit kaldu jamur dan juga kecap. Untuk pemakaian garam di sini saya hati-hati sekali ya teman-teman, karena cabai giling yang dibeli di pasar itu udah asin, tambah lagi kecap kan rasanya ada asin-asinnya juga. Semua bumbu udah saya masukkan dan juga untuk sayur kolnya tadi udah saya masukkan. Setelah itu kita masukkan untuk mie kuningnya ya. Nah, kalau di tempat teman-teman ini namanya mie apa? Nah, di sini karena masih kurang garam, saya tambahkan juga sedikit garam ya teman-teman. Untuk mie gorengnya udah matang, lanjut di sini saya tiriskan aja ke dalam wadahnya. Maksudnya tuh saya pindahkan ya, bukan saya tiriskan. Nah, ini mie goreng ya teman-teman. Mie goreng kalau kami orang Pariaman masak lontong, mie seperti ini ya. Nah, di sini saya juga mau bikin salabule. Di sini saya lagi bakar ikan asin peda namanya teman-teman, atau ikan asin kembung. Untuk bumbu salanya di sini saya memakai bawang putih dan juga kunyit. Untuk ikan asinnya udah matang, lanjut aja di sini kita angkat untuk kita masukkan ke dalam bumbu halus tadi. Tapi sebelumnya ikan asinnya udah saya cuci dulu ya. Nah, untuk bumbu daun-daunannya di sini saya pakai daun bawang dan juga daun kunyit yang kita iris-iris halus-halus ya teman-teman. Apakah teman-teman ada yang tahu ciri khas makanan dari Pariaman ini? Namanya salabule. Untuk tepungnya di sini kita gongseng dulu ya. Di sini saya menggunakan setengah kilo tepung. Saya memakai tepung beras 42 ya teman-teman. Kalau kita pakai tepung beras 42 ini dijamin anti gagal dan anti meletup-meletup ya teman-teman. Di sini semua bumbu saya masukkan, bumbu halusnya saya tambahkan cabai merah giling dan juga untuk daun-daunnya. Nah, kita siram menggunakan air panas. Untuk air panasnya di sini memang betul-betul kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nah, untuk adonannya seperti ini. Jangan lupa kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya kita bulat-bulatin ya. Nah, di sini siapa yang udah pernah makan makanan khas Pariaman ini namanya salabule atau bisa juga disebut orang dengan salalawu ya teman-teman. Makanan seperti ini cuma banyak ditemukan di daerah Pariaman. Kalau seandainya pun di rantau orang ada yang jual makanan seperti ini, kemungkinan penjualnya itu orang asli Pariaman ya teman-teman. Kalau di bulan puasa salalawu ini sangat dicari sama perantau Pariaman. Kalau saya di bulan puasa makanan satu ini nggak boleh ketinggalan di atas meja, karena memang Pak suami dan anak-anak pencinta salabule ini ya. Nah, ini udah selesai semua, kita bulat-bulatin. Nah, karena dia bulat ya teman-teman, langsung menggelinding dia ke bawah ya. Nah, di sini saya udah panaskan minyak, langsung aja kita goreng untuk salabulenya. Untuk penggorengan di sini minyaknya betul-betul panas dan banyak ya teman-teman. Kalau salanya udah agak mulai matang, apinya kita kecilkan sedikit ya, agar matangnya sempurna sampai ke dalam. Salabule ini juga mengingatkan saya waktu saya kecil, mama saya dulu jualan salabule ini. Nah, sebelum berangkat sekolah mama udah bikinkan salabule, lalu saya disuruh bawa atau jual di sekolah oleh mama. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video saya ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa selalu ikuti video keseharian saya. Nah, ini namanya lontong gulai paku ya teman-teman, lontong khas orang Pariaman.
Semoga video saya ini bisa memberi manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum.